teman-teman, kembali lagi dengan saya Bidan Wira. Nah, di video kali ini aku akan sedikit sharing dengan kalian tentang beberapa mitos yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu mitos yang terjadi pada bayi baru lahir. Nah, biasanya tidak jarang kita temui mitos-mitos ini dipercaya dan tidak boleh dilanggar. Nah, apa aja sih mitosnya mitos yang ada di lingkungan masyarakat kita tentang bayi baru lahir? Sebelum saya lanjut ke materi, jangan lupa subscribe dulu, like, dan jika kalian rasa informasi ini bermanfaat, silakan share agar yang lain juga mengetahui info-info terbaru dari saya. Nah, ada beberapa mitos yang terjadi di lingkungan kita yang biasanya sering kita temui, yaitu mitos pada bayi yang baru dilahirkan. Yang pertama, salah satunya itu membedong bayi. Mitosnya itu bayi harus dibedong kakinya, bayi harus dibedong, bahkan dibedongnya harus dengan sangat kuat agar kakinya tidak berbentuk X ataupun O. Nah, ini salah ya teman-teman. Jadi tujuan bedong bayi itu hanya untuk menghangatkan si bayi, bukan untuk membuat kakinya tidak berbentuk X atau O. Karena kaki yang berbentuk X atau O itu adalah bawaan gen dari si orang tua bayi, baik dari si ibu ataupun dari si ayah. Jadi membedong bayi itu hanya untuk menghangatkan si bayi ini. Misal bayinya baru selesai dari mandi, atau pada malam hari, suhunya kan pasti pada malam hari akan dingin. Nah, jadi tidak ada hubungannya membedong bayi dengan kakinya berbentuk X atau O. Bahkan pada bayi sekarang usia bayi seminggu baru dilahirkan itu tidak mau lagi dibedong, lebih nyaman untuk berpakaian yang panjang saja, dia tidak suka dibedong dengan ketat gitu. Jadi itu adalah hanya mitos, jadi tidak ada hubungannya membedong bayi dengan bentuk kaki bayi. Lalu yang kedua, mitos yang sering terjadi juga bayi tidak boleh keluar sebelum berusia 40 hari. Nah, ini sebenarnya gini teman-teman, bayi baru lahir itu daya tahan tubuhnya belum kuat sampai dengan usia 40 hari. Tetapi bukan larangan untuk tidak bisa membawa keluar si bayi ini keluar gitu. Jadi jika tidak ada kepentingan, sebaiknya di rumah saja. Kenapa? Agar si bayi ini daya tahan tubuhnya kuat terlebih dahulu, kekebalan tubuhnya kuat terlebih dahulu, sehingga tidak mudah terkena virus atau bakteri dari luar. Makanya kenapa bayi tidak boleh keluar sebelum 40 hari. Sebenarnya bukan dilarang, tapi lebih baik tidak dibawa keluar dulu, karena daya tahan tubuh atau kekebalan bayi ini belum terlalu kuat. Nah, mitos yang ketiga, memakai gurita bayi agar perut bayi tidak buncit. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Tujuan memakai gurita itu hanya untuk menghangatkan si bayi ini sendiri. Bahkan ada beberapa rumah sakit, praktek bidan ataupun klinik, mereka tidak memakai gurita lagi atau diganti dengan kaus dalam. Jadi tidak diwajibkan. Jadi memakai gurita itu bukan untuk membuat perut bayi buncit. Perut bayi memang saat baru lahir itu akan buncit gitu, lebih besar dari bagian dada. Tetapi seiring berjalannya waktu nanti akan kembali pulih dengan normal, perutnya tidak akan buncit lagi. Jadi salah jika anggapan memakai gurita bayi itu agar perutnya tidak buncit. Lalu ini lagi yang sering kita temui juga, memotong bulu mata bayi nih, sering-sering dipotong biar bulu matanya jadi lentik. Nah, ini juga salah ya teman-teman. Kelentikan bulu mata kita, bulu mata bayi, bulu mata siapapun itu dari gen si orang tuanya bayi itu sendiri. Misal gen dari orang tuanya ada keturunan lentik, itu juga akan diturunkan pada si anaknya. Tetapi jika tidak berpengaruh, mau dipotong sebanyak pun tidak berpengaruh. Malah bahaya jika bulu mata bayi terus-terusan dipotong, karena bulu mata kita itu adalah salah satu untuk untuk menjaga si mata dari bakteri ataupun dari kuman gitu. Jadi kalau bulu matanya terus dipotong, itu tidak ada penghalang nih debu yang masuk ke mata atau bakteri yang kuman masuk ke mata, tidak ada penghalangnya. Jadi bulu mata itu pelindung si mata. Jadi jangan sering-sering memotong bulu mata pada bayi, karena nanti matanya tidak ada pelindung dari udara luar.
Lalu ada mitos lagi, ibu yang sakit tidak boleh menyusui. Nah ini juga salah ya teman-teman. Ibu yang sakit boleh menyusui kecuali ibu yang mempunyai penyakit HIV/AIDS. Kenapa? Karena nanti bisa menular melalui air susu ibu. Tetapi jika penyakit si ibu itu bukan HIV/AIDS, ibu boleh tetap menyusui dan tidak akan sakitnya. Misal ibunya panas, rasa panasnya itu panas di dalam tubuh ibunya tidak akan menular ke si bayi itu. Kecuali misal kalau batuk pilek itu ibunya bukan menularkan melalui air susunya, tetapi mungkin saat menyusui ibunya menatap si bayi lalu bersin atau batuk. Nah dari udara itu yang menularkan ke bayi, bukan dari air susunya. Jadi sebaiknya jika batuk pilek, jika hendak menyusui itu sebaiknya pakai masker agar tidak menularkan si bayi. Jadi ibu yang sakit, selagi sakitnya bukan sakit HIV/AIDS, itu boleh tetap menyusui dan tidak akan menularkan ke bayi sakitnya melalui ASI. Karena kandungan di dalam ASI itu adalah kandungan makanan yang baik yang kita makan, yang diserap tubuh, yang disalurkan ke bayi. Gitu ya teman-teman. Selagi bukan penyakit HIV/AIDS, jadi teman-teman boleh tetap menyusui. Dan jika batuk pilek, sebaiknya memakai masker akan tidak menularkan melalui udara. Nah, lalu ada mitos lagi, bayi harus dipakaikan bedak saat habis mandi atau saat habis buang air. Nah, ini juga sebenarnya salah ya teman-teman. Jadi gini, kalau misalkan bayi dipakaikan bedak di bagian biasanya kita pakaikan di bagian ketiak, di bagian leher, di bagian perut, di bagian bagian bokong bayi, bagian alat kelamin bayi, itu malah akan membuat iritasi. Nah biasanya di tempat-tempat itu akan menghasilkan keringat lebih banyak, sehingga akan membuat iritasi pada kulit bayi itu sendiri. Jadi saat berkeringat dia akan menggumpal sehingga menyebabkan iritasi. Bahkan jika di bagian pusar itu belum terlalu kering, baru lepas pusarnya, itu bisa menyebabkan infeksi pada perut bayi, pada si bayi. Atau misal ke bagian kelamin itu bisa masuk ke lubang-lubang. Nah itu juga bisa menyebabkan infeksi. Jadi sebaiknya tidak usah digunakan bedak. Kadang juga di bagian muka juga kita harus lebih hati-hati karena ditakutkan butiran-butiran bedak itu dihisap oleh si bayi ini yang akan mengganggu saluran nafas. Jadi lebih baiknya bayi tidak dipakaikan bedak tabur gitu. Kalau menghindari iritasi di bagian bokong setelah buang air kecil, itu lebih baik digunakan lotion yang khusus baby daripada digunakan bedak tabur. Karena itu tadi, bedak tabur yang diletakkan di tempat-tempat tersebut, misal ketiak, leher, bokong gitu, itu akan saat berkeringat dia akan menggumpal sehingga menyebabkan iritasi pada kulit bayi gitu. Jadi malah kita niatnya mencegah iritasi malah menghasilkan iritasi, malah menyebabkan iritasi bedak tersebut. Jadi sebaiknya tidak usah dipakaikan bedak pada bayi baru lahir. Lalu ini lagi nih, ASI pertama yang warna kuning itu adalah ASI yang basi, jadi harus dibuang dulu ASI yang kuning. Nah ini juga salah teman-teman. ASI yang berwarna kuning pada ibu itu pertama itu adalah kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang paling bagus, malahan yang banyak mengandung antibodi untuk si bayi. Jadi kolostrum itu tidak boleh dibuang, tidak usah dibuang. ASI pertama yang berwarna kuning itu malah itu yang paling bagus untuk si bayi, karena itu mengandung antibodi yang sangat bagus untuk si tubuh bayi. Jadi salah ya teman-teman, ASI kuning pada ibu itu bukan ASI yang basi ya. Jadi kalau misalkan kita mau menyusui nih, terus ASInya ada kuning-kuningnya, itu bukan ASI basi, itu adalah kolostrum namanya. Kolostrum itu adalah ASI yang paling baik yang mengandung antibodi untuk tubuh si bayi. Jadi jangan dibuang ya teman-teman. Nanti saat mau menyusui bayinya, jika ASInya ada yang berwarna kuning, itu bukan ASI basi tapi adalah kolostrum. Jadi jangan dibuang lagi ya. Nah, lalu ada lagi mitos, tidak boleh memotong kuku bayi sebelum 40 hari. Nah ini juga salah teman-teman. Tidak ada larangan atau tidak ada
tidak indikasi medis yang tidak membolehkan memotong kuku bayi pada bayi baru lahir. Itu kita boleh memotong kuku bayi kapan saja, yang penting hati-hati gitu. Bahkan bayi yang baru dilahirkan kukunya tidak usah dipotong, hanya hanya diusap oleh si kuku ibu, dia akan terpotong dengan sendirinya karena masih sangat lembek. Kalau sampai nunggu 40 hari, kuku bayi itu akan sangat panjang, malah beresiko untuk melukai diri si bayi. Misal bayinya garuk muka atau menempel liman, itu akan malah tergores gitu, akan ada luka karena bekas kuku itu sendiri. Jadi bayi boleh dipotong kukunya kapan saja, bahkan baru lahir pun kadang ada kuku bayi yang panjang, itu boleh dipotong, tidak masalah. Jadi larangan untuk tidak memotong kuku bayi sebelum 40 hari itu sebenarnya hanya mitos, hanya kebiasaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi nih mulai besok misalkan teman-teman bayinya belum 40 hari tapi kukunya udah panjang-panjang, boleh untuk dipotong, tetapi harus hati-hati ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ini ada lagi mitos. Saat mandi bayinya harus ditarik terus hidungnya agar mancung. Nah, balik lagi ya. Hidung mancung itu kembali lagi ke gen si orang tua bayi. Jadi jika orang tuanya mempunyai gen hidung mancung, maka akan diturunkan, tanpa ditarik-tarik hidungnya akan tetap mancung dengan sendirinya. Tetapi jika tidak, mau ditarik sebanyak apapun, sekeras apapun, sesering apapun, tidak akan menjadi mancung, malah takutnya akan melukai si bayi. Bayi akan merasa tidak nyaman. Jadi menarik hidung bayi agar menjadi mancung itu hanya sebuah mitos, hanya sebuah kebiasaan. Nah, dari beberapa mitos itu mungkin ada nih beberapa yang mungkin sering teman-teman dengarkan, terutama biasanya memudung bayi, tidak boleh membawa bayi keluar sebelum 40 hari, atau ASI yang kuning itu ASI basi, mungkin salah satunya ada di lingkungan teman-teman. Nah, setelah mendengarkan video saya, seharusnya teman tahu nih gitu. Sebenarnya yang sering teman-teman dengar itu mitos atau sebenarnya ada manfaatnya. Oke, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.